Di Balaraja, Tangerang, Lion Boga, anak perusahaan dari Lion Air Group, memproduksi lebih dari 5 juta makanan dalam 1 tahun. Sebagai penyuplai makanan untuk maskapai dengan penerbangan terbanyak di Indonesia, mereka beroperasi selama 24 jam selama seminggu. Memasak berbagai macam menu mulai dari roti hingga makanan berat yang dimakan oleh rata-rata 13.000 penumpang setiap hari. Dan kebutuhan makanan para penumpang ini banyak. Pada tahun 2018, Lion Boga kira-kira memanggang lebih dari 18 juta roti, memasak lebih dari 250.000 kg beras, 300.000 kg daging ayam, 73.000 kg mie, hingga 73.000 kg berbagai macam sayuran. Jadi, bagaimana dapur maskapai memberi makan perut lapar para penumpangnya dalam 221 penerbangan setiap harinya? Namun, sebelum makanan ini bisa memuaskan perjalanan para penumpang, proses ini justru dimulai dari bagian OCC yang mendata jumlah kebutuhan makanan untuk penumpang yang diambil dari sistem cyber mereka. Kemudian, peralatan makanan yang telah digunakan oleh penerbangan sebelumnya diturunkan dan dipilah. Setidaknya ada 84.000 buah peralatan makan, mulai dari gelas, nampan, linen, sendok garpu, dan sebagainya, dicuci dan dipilah-pilah secara manual dan teliti. Setiap menu yang akan disajikan terlebih dulu diuji coba dan dikurasi oleh para chef. 14 chef membuat 5 siklus menu yang disesuaikan dengan profil waktu makan. Dari makanan sarapan, makan siang, dan makan malam. Jenis makanannya juga disajikan berdasarkan profil penumpang asal negara. Mulai dari menu khas Indonesia, khas Asia, ataupun khas Barat. Kelima siklus ini akan berganti setiap 6 bulan sekali. Objektifnya kita adalah satu, Lion Boga tuh harus membuat makanan yang aman terutama ya untuk penumpang. Terus dari segi kualitas juga memang harus berkualitas. Rasanya sama dengan kayak makan di darat. Ya, itu yang pasti yang kita harus lakukan itu. Bergizi yang pastinya. Dari resep tangan para chef, proses bergulir ke proses produksi yang digawangi oleh rata-rata 60 hingga 100 kru di setiap shiftnya. Mereka wajib menjaga higienitas dalam proses pengolahan dan memasak. Di dapur panas, 91 cook atau tukang masak bekerja mengolah bahan pangan, mengaduk kiloan nasi goreng atau mungkin mie goreng, tidak lupa memanggang ayam, dan mengoseng sayuran sebagai lauk pauk. Setelah matang, mereka dipindahkan ke dapur dingin. Di sini suhu ruangan dijaga agar stabil berada di bawah 15 derajat Celcius. Di dapur inilah setiap masakan dibagi sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Tidak ketinggalan diberikan garnish agar lebih terlihat lezat. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan agar setiap suapannya memiliki kualitas dan rasa yang sama. Kenapa kita melakukan sensory test? Setiap hari kita lakukan sensory test itu untuk satu adalah menjaga kualitas dari makanan tersebut. Yang nomor satu ya pasti safety ya. Siapa tahu makanannya spoil. Kedua adalah menjaga standar dari rasa, dari taste-nya itu. Jadi kita jaga supaya jangan terlalu asin, jangan tidak ada rasanya. Kalau memang tidak pedas, jangan pedas. Proses di dapur dingin juga tidak kalah keren. Semua makanan utama yang telah jadi kemudian masuk ke dalam blast chiller selama 1 jam. Makanan ini harus dibekukan sesuai dengan standar suhu yang aman untuk makanan. Setelahnya, semua makanan beku akan kembali dikemas dan dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan berpendingin atau cold soaking selama 8 jam sebelum pesawat lepas landas. Di dapur dingin, rantai suhu rendah pada makanan tidak boleh terputus.
Cold chain adalah rantai dingin. Jadi di mana proses pertama kali makanan itu nanti akan dikirim harus benar-benar sudah dingin. Dinginnya berarti kalau di kita adalah dingin yang freeze. Suhunya harus minus 15 terus sampai nanti di atas pesawat. Baru di atas pesawat dipanaskan di dalam oven, baru itu menjadi makanan yang hangat, makanan yang panas. Nah, baru disajikan. Kalau rantai cold chain-nya itu putus, bakteri akan mulai tumbuh di saat itu 4 derajat Celcius, menjaga safety dari makanan tersebut. Sementara untuk penerbangan pendek, dapur bakery menyiapkan makanan lebih ringan berupa roti. Semua bahan baku untuk roti asin maupun manis diolah, dibentuk, diisi, dan dipanggang di sini. Untuk menghasilkan roti yang renyah di luar namun lembut di dalam, dapur ini menyediakan ruangan khusus untuk menyerap kelembapan roti setelah keluar dari oven. Setelahnya, masing-masing roti akan dikemas, diberi label, dan diorganisasi sesuai rasa dan tanggal pembuatan. Makanan utama dan makanan pendamping sudah siap. Proses beralih ke bagian penyusunan. Mulai dari alat makan, gelas, dan makanan disusun di atas nampan persis seperti yang tersaji di depan meja makan para penumpang. Lalu terakhir adalah pengiriman. Proses ini merupakan bagian keamanan yang tidak kalah penting dalam penerbangan. Semua makanan yang akan dikirim akan diperiksa dan diberi label keamanan oleh petugas keamanan penerbangan atau aviation security. In-flight catering itu adalah tempat yang restrict area, di mana setiap pengiriman dari in-flight catering itu harus dipastikan aman. Aman dari apa? Benda asing, aman dari teroris, aman dari binatang-binatang. ASEC itu adalah menentukan di mana makanan yang dikirim ke airside itu sudah benar-benar melalui security pass. Karena ini adalah standar dan regulasinya dari bisnis penerbangan. Semua apapun yang akan di-uplift ke atas pesawat itu harus benar-benar aman. Makanan-makanan ini kemudian diantar menuju bandara 2 jam sebelum pesawat datang. Dan siap untuk dinikmati para petualang udara yang lapar.